lampirkan juga di Google Classroom. Nah, sekarang kita masih pengulangan ya. Kalau kelas malam itu udah masuk ke bab fungsi. Nah, kita masih pengulangan. 2 kali lagi nih pengulangan, baru kita masuk ke fungsi. Nah, terakhir kita adalah latihan menggunakan for ya, for 43. Menggunakan for ya. Ini udah kita ini kemarin tinggal ulang ya, sedikit, baru kita masuk ke pengulangan berikutnya. Jadi sebenarnya for dengan while itu sama saja, cuman while dia hanya satu argumen, isi dari argumennya hanya satu syarat saja, sedangkan for ada 3 yang dipisah oleh titik koma dari awal, baru nanti pencacah kalau diperlukan. Sedangkan while hanya satu saja. Jadi kemarin ya, di sini kemarin. Nah, contohnya ya sama saja ya. Contoh, saya ambil program yang sama dengan yang kemarin. Ini adalah program 41 ya di while-nya. Ini copy latihan 45-nya. Di sini bisa mungkin namanya bisa berbeda ya. Cuma di sini dia pengulangan dengan for ya. Pada awal kemarin. For. 45 ya. Mungkin di ininya bisa berbeda ininya ya. Nah, ini sama saja. Ya. Kalau kemarin dia di sini digunakan adalah tahun kecil sama dari jumlah tahun, udah. Tahun awalnya di mana taruh? Di atas. Kemudian pencacahnya di bawah sini. Nah, ya. Berarti dia ininya sama saja ya, sama saja. Cuman dia semua komponen ditaruh di situ, sehingga makanya pengulangan dengan for itu disebut pengulangan yang terkontrol. Karena terkontrol ya nilai awal sudah ada di situ. Syarat ya sama dengan while ya. Kemudian pencacahnya juga untuk mengulang juga di situ. Sedangkan kalau while ini kalau ini lupa ya dia tidak akan pengulangan terus menerus nanti. Kalau ininya juga nilai awal tidak ada, nah itu juga nanti dia bisa salah. Bisa tidak mengulang atau malah bisa tidak mengulang terus menerus karena tidak ada yang mau diawali gitu ya. Kan for semuanya tercakup di situ. Cuman panjang gitu ya. Nah, juga tinggal kita pilih kita mau menggunakan while atau menggunakan for, itu tergantung dari kita. Hasilnya sama gitu ya. Ini saya jalankan. Ini nggak usah dicoba ya. Nanti kita yang berikutnya saja yang dicoba. Sama dengan kemarin ini. Ada perbedaannya. Hasilnya ya. Ini yang satu input masuk ke nilai. Ininya umpamanya 20.000. Nah, ini kan ini salah. Bukan 20.000 ya, salah saya. Terlalu banyak. Ini kan tahun kan, misalnya tahun kok masuk 20.000 bukan nilai ya. Nah, ininya konstanta tabungannya, bunganya, cuman berapa tahun mau kita simpan. Nah, kalau yang awal kan kemarin sudah ada, seperti ini juga ada. Kemudian yang input saldo awal, bunga, serta berapa tahun atau berapa kali lipat dari saldo. Nah, kemarin pengulangannya ya. Sekarang ini umpamanya saya ambil 7 tahun saja. Sama kemarin ya. Ada bedanya. Ini saya tampilkan tambah dengan bunga ya. Yang di ininya mungkin belum ada, tinggal ditambahkan variabel bunga. Nah, tentu dia kalau kita nanti variabel bunga, mereka kan 2 perhitungannya ya. Menggunakan langsung saldo sekali satu tambah suku bunga ini nggak bisa ditampilkan bunga. Gunakan yang di atas, yang bunganya sendiri dihitung dulu, baru saldonya adalah saldo tambah suku bunga. Kalau di bawah kan nggak ada suku bunganya, hanya cuma saldo. Nah langsung dia saldonya berubah.
menampilkan suku bunga. Itu dia. Boleh digunakan di atas kalau ada suku bunga. Tidak, gunakan di bawah, kita hanya saldonya saja yang ditampilkan. Ini tadi ya. Langsung di sini dia ketahuan bunganya per tahun nggak tahu berapa. Itu dia yang for sama persis sama dengan while yang kemarin. Ada bedanya. Bedanya hanya di penulisan hasilnya ya, hasilnya tidak ada beda. Jadi dalam pemrograman itu, pemrogram apa saja sebenarnya ya, bukan hanya C++, itu banyak cara untuk mendapatkan hasil yang sama. Banyak cara mendapatkan hasil yang sama. Ini ada dua kita caranya, pertama dengan while, kemudian dengan for. Itu banyak cara ya. Kemudian bentuk while penulisan juga bisa berbeda-beda. For juga seperti itu. Nah, ini dia. Jadi tidak harus kita melihat punya orang. Cuman logikanya yang penting. Nah, itu logikanya itu apa? Nah, sebentar ya. Kita lanjutkan. Jadi bedanya di sini kemarin. Terserah kita. Kita menggunakan yang mana, itu terserah kita ya. Perluannya. Jadi kalau jalan ini tanpa bunga ya, langsung saldonya saja. Ini juga dengan while kemarin kan. While I kecil dari mahasiswa, udah kemarin ininya ya. Nah, kalau for nanti dia ada nilai awalnya, kemudian pecacahnya. Kalau while hanya syaratnya saja, sama dengan kemarin. Karena beda. Ini kalau jalankan juga seperti yang kemarin. Cuman kalau kemarin kan ininya di sini dia INT I sama dengan 1. Atau di atasnya INT I, kemudian INT I sama dengan 1, baru I++ kemarin I++-nya di bawah. Setelah nilai ini ya, sama ya. Jadi kita mau menggunakan yang mana boleh. Tidak harus 1. Nah, tapi nanti ada pengulang yang berikutnya, nanti ini memang agak khusus dia ya. Ini sama, yang berakhir dengan 0 sama. Berakhir dengan 0. Ya, berakhir dengan 0 sama. Nah, ini baru kita masuk ke loop yang ketiga. Sama loop yang ketiga menggunakan do. Sebenarnya dia itu adalah do while ya. Dia while juga. Do cuman while-nya sebagai perintah. Kalau kemarin while-nya yang untuk kemarin yang di atas, kalau yang di sini ya, kalau ini diganti dengan while, ini adalah cabang perintah untuk pengulangan. Nah, kalau di sini dia adalah perintah titik koma di sini ya, do-nya. Nah, ini yang seperti ini ada juga perintah yang menggunakan go to ya, tapi lebih enak menggunakan do while ini dia satu blok ya. Go to juga ada, sama dengan ini fungsinya. Nah, ini do while ini dia berbeda dia dengan while dengan for. Kalau while dengan for, dia akan menanya syarat dulu baru akan mengulang kalau syaratnya benar. Kalau tidak dia akan keluar. For juga begitu, nanya syaratnya dulu, kalau benar dia mengulang, kalau tidak langsung keluar. Sedangkan do dia tidak, akan melaksanakan perintahnya dulu, baru syaratnya dicek di bawah. Berarti kan walaupun salah nanti kan udah ada sekali dijalankan ya. Sedangkan for dan while tidak bisa dia kalau langsung kalau syaratnya salah, tidak ada yang diulang. Ini dilaksanakan dulu. Makanya ini gunanya biasanya dipergunakan untuk mengulang suatu blok perintah gitu ya. Umpamanya kita mengerjakan sesuatu sampai selesai dulu, ingin kita ulang nggak perintah yang tadi. Nah, seperti yang tadi, ini kan belum ada pengulangannya ya. Nah, saya tampilkan dulu ya.
yang cabang tadi, pokoknya kalau udah selesai dia kan keluar. Jalankan yang tadi lagi ya, contohnya. Dijalankan. Ini kan satu perintah. Jalankan berapa bulan pamannya? 6 bulan dah. Nah, ini selesai kan? Nah, selesai ini kita mau menjalankan, saya mau menghitung pamannya 4 bulan atau 7 bulan, nggak bisa kita keluar kan? Nah, yang seperti ini yang diulang oleh do. Jadi suatu subprogram biasanya. Ini subprogram. Ulang lagi keseluruhannya atau sebagiannya. Nah, kalau ini kan dia mengulang ini saja ya, saldo saja yang diulang dengan bunga. Kalau keseluruhannya saya mau menghitung 8 bulan, ya bisa kita keluar dulu. Saya menghitung 4 bulan atau 3 bulan, ya bisa kita keluar dulu. Nah, dengan do ini bisa kita laksanakan. Kita tidak perlu keluar sampai kita yang menentukan keluar. Kalau ini kan tidak, selesai dia ngulang langsung keluar kan? Saya ngulang langsung keluar. Nah, dengan do tidak kita yang menentukan nanti. Kita mau keluar tidak. Kita menentukannya setelah pengulang selesai. Juga dengan jumlah mahasiswa seperti yang kemarin juga. Setelah selesai, saya menghitung mau menghitung nilai yang lain dari mahasiswa yang berbeda. Kita keluar dulu. Nah, dengan do tidak, kita akan mengulang lagi hal yang sama sampai kita udah nggak ada lagi yang perlu diulang. Di dalamnya ini bisa juga pengulangan seperti tadi ya, pengulangan seperti tadi kita ulang lagi. Contohnya ya, nah, saya lihat contohnya sebentar dulu. Sederhana ya, nanti seperti ini nanti contohnya. Tadi kan ini hasilnya kita nah nih contoh yang ini tadi kan. Nah, ini bisa kita buat dia akan mengulang sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan saya buat dengan fungsi ya, nanti saya sama. Sampai awalnya. Tapi kalau misalnya perekonomian parah, Yang 1.000 aja ya, bunganya 3%. Saya mau 4 tahun pamannya. Nah, selesai kalau tadi kan langsung keluar, ya kan? Langsung keluar. Ini bisa kita ulang lagi. Saya mau dengan saldo yang berbeda, nah, ulang lagi dia. Jadi tidak pernah keluar 5 tahun. Saya ingin lagi yang berbeda saldonya, jumlahnya juga berbeda pamannya nanti. Ya. Nah, ini dia digunakan dengan do tadi. Jadi dilaksanakan dulu. Nah, di dalamnya bisa juga pengulangan. Perintahnya apa saja ya. Pengulangan atau cabang apa saja nanti akan kita coba seperti itu nanti. Jadi dia adalah akan melaksanakan dulu perintahnya. Nah, perintahnya apa saja ya. Bisa pengulangan, bisa cabang yang sudah kita kan. Bisa hanya satu perintah. Ya. Setelah selesai, dia tidak langsung keluar. Kita yang menentukan apakah kita ingin ulang lagi dengan data yang berbeda atau boleh saja data yang sama ya, tapi biasanya data yang berbeda. Kalau perlu ulang lagi. Nah, makanya ada pertanyaan setelah ini nanti. Nah, hal yang ini bisa juga dibuat dengan go to. Nah, go to di sini. Makanya ulang di sini go to-nya. Jika pilihan tadi ya, pengen ulang lagi ya, dia go to ke tidak ulang. Bisa juga itu go to ya. Atau dia mirip program basic atau program Fortran atau assembler juga ada itu ya. Kalau basic dia pakai GoTo. Balik ke mana dia yang mau kita tuju. Itu bisa. Ini sama dengan ini dia. Karena fungsinya itu. Jadi dia mengulang suatu varietas secara keseluruhan. Kalau selesai ya. Kalau tadi kalau kita masukin data kemarin, kamu masukin 10 mahasiswa. Sudah selesai. Dia langsung keluar kan. Varietas sekian, udah berhenti.
Nah, kalau kita ingin mengulang data yang berbeda, kita jalankan lagi program. Nah, dengan perintah do tidak perlu. Kita masukin lagi data yang baru, ulang lagi dia, kemudian baru dia kalau sudah selesai. Ini dalam pengulangan itu ada lagi pengulangan sebenarnya ya. Nah, pengulangan yang berbeda. Nah, nanti dia berbeda dengan nanti pengulangan bersarang ya, itu berbeda. Jadi dalam pengulangan itu ada lagi dia pengulangan. Kalau bersarang dia mirip seperti itu, tapi dia akan laksanakan dulu seluruhnya. Nah, ini kita ambil contohnya. Jadi dia sudah melaksanakan sekali dulu minimal. Baru dia nanya. Nah, kalau while dan for tidak. Kalau syaratnya salah udah nggak jadi ngulang. Kalau ini mau benar mau salah syaratnya dia minimal sudah ada dilaksanakan pekerjaan sekali. Beda dengan for dan while. For dan while tidak bisa. Dia harus benar dulu baru dia laksanakan. Sekali dua kali tergantung dari syarat. Sini tidak, syaratnya pun salah pasti sudah ada dilaksanakan. Makanya gunanya seperti tadi. Contohnya, laksanakan masukin nilai kecil dari 100. Nilai jika nilainya besar dari 100, dia akan ulang lagi. 100, jika benar, dia akan ulang. Jika salah, dia akan nilai 100 jika masuk besar. Salah. Sampai dia nilainya itu salah. Kecil dari 100 baru dia salah. Itu kan nanya. Nah, ini sudah kita laksanakan dengan while kemarin kan. Jika nilai yang salah diulang. Jadi tidak diproses. Kalau dengan cabang tidak, dia kalau salah dia tidak diproses, cuma tidak keluar dari situ. Kalau while dia bisa diisi lagi. Salah, oh yang benarnya apa? Kalau cabang tidak, if. Ya. Kalau salah, dia akan nyari cabang yang lain. Kalau dia tidak salah sampai dia benar nih. Sama juga dengan while kemarin. While kemarin. Ini dia sepertinya. Jika nilainya nggak kecil 100, cek. Udah kecil udah. Nilai yang benar, baik. Kalau ulang lagi. Tapi minimal dia sudah laksanakan sekali. Kalau langsung kecil udah masuk ke tua. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, ulang lagi. Oke, prosesnya ya. Ini contoh satu program gaya ya, bukan copy paste ini ya. Ini nanti kita cek. Copy paste. Ini satu dulu, tapi yang berikutnya kita buat yang punya lebih dari satu. Ini perintah dulunya. Dan ini perintah yang mau kita laksanakan dari do tersebut. Nah, di sini ada satu perintah baru, karena kalau untuk pengulangan, pasti kan dia layarnya yang lama. Kalau tempat pengulang kan kalau kita ulang kan mulai dari nol ya. Di sini tidak, yang lama masih ada. Nah, kalau kita tidak memerlukan yang lama itu tampil, ini kita tambahkan di sini sistem CLS, artinya nih sistem bersihkan layar, clear screen, ya. Layarnya dibersihkan. Jadi sehingga nilai yang sebelumnya tidak tampil. Tapi kalau ini nggak ada, dia akan tampil. Nanti saya tampilkan dulu yang tanpa clear screen ya. Ini di copy latihan menghitung besar gaya ya. Ini judulnya bisa berbeda ya. Jadi saya edit ini yang sebelumnya belum sempat. Bisa 48 bisa berbeda ya. Cuman yang ini ya program menghitung besar gaya. Besar gaya. Nah, nanti kita ininya bisa berbeda. Sesuaikan ya dengan 48 biar nggak tempatin di ini. Ini copy paste ya. Ini program sederhana. Hanya menghitung besar suatu gaya, di mana gaya itu adalah massa kali kecepatannya. Misalnya A. Itu di fisika itu ya. Dan itu hanya sekali ininya. Tapi untuk nilai yang berbeda, kita bisa hitung ulang lagi. Nah, ini dia. Ini clear screen saya hapus dulu ya. Belum saya aktifkan. Clear screen belum saya aktifkan. Ya, nanti
nilai sebelumnya akan tetap ada di layar. Ya. Simpan ini program menghitung gaya, ini judulnya bisa berbeda ya latihannya. Ya. Di sini dulunya, laksanakan dulu perintah ini nih. Laksanakan apa? Masukkan besar masa, masukkan besar kecepatan, hitung, kemudian outputkan hasilnya. Setelah itu dia akan nanya, nah mungkin ulang lagi enggak? Input jika dia di sini Y besar atau Y kecil ya, terserah. Selain itu dia akan keluar. Jika dia benar dia akan ulang lagi. Tapi ini yang lamanya masih ada. Nanti kalau yang lamanya mau kita hilangkan, ini kita aktifkan sistem CLS-nya. Sekarang dia CLS-nya kita inikan dulu ya, kita biarkan dulu tanpa CLS dulu. Ini kan komentar, ini nggak dianggap. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini dulu ya. Tampilkan dulu ya. Jadi dia yang menentukan kita. Prosesnya sederhana. Proses menghitung besar daya. Masanya berapa? 5. Namanya kan kilogram biasanya, ya gram kilogram. Kecepatannya itu meter per detik. 4. Jadi gayanya adalah 20 kilogram meter per detik. Itu gaya ya. Ingin ulang? Nah, ya dulu ya, kita ulang jangan deh. Jadi data yang lama masih ada, ya kan? Tidak hilang. Nah, kalau kita tanpa pengulangan, udah ini kan kita ulang lagi, kita jalankan lagi. Ini tidak. Data yang berbeda, saya maunya 12 dengan 7. Ini ulang lagi, yang lamanya masih ada. Tapi yang lama hanya di layar ya, sedangkan besarnya M tadi sama A tadi sudah berubah tadi 5, 4, sini udah 12, 17. Sekarang dia akan berubah lagi. Cuman ya, sisanya hanya di layar saja ini. Di memori tetap yang gaya terakhir adalah F-nya adalah 84, A-nya 7, 12. Ini sudah hilang. Sifat dari variabel ya. Nah, nanti kita mau bagian terakhir nanti kita masuk ke array itu dia tidak bisa disimpan. Nah, kalau variabel biasa ini satu variabel hanya bisa menampung data satu kali. Data baru yang lama tersimpan. Nah, ini hanya di layar yang ada di memori. Kalau kita bangun tinggal ini dia. Hitung lagi yang berbeda 6 dengan 7. Ya. Sampai dia kita keluarkan baru tidak. Ini tidaknya tadi kan selain Y sebenarnya, saya tulis Z juga keluar. Saya tulis T juga keluar. Kayak aja saya tulis. Baru akan keluar. Baru keluar ya. Jadi dia sederhana itunya. Jadi untuk program-program berikutnya kita akan menggunakan seperti itu. Dulunya akan kita pakai ya. Supaya kita untuk menghitung datanya tidak perlu kita keluar program dulu. Jalankan lagi. Keluar program jalankan lagi. Tidak perlu. Jadi kita cukup sampai kita menentukan kapan kita keluar. Itulah fungsinya dari program do well tadi ya. Nah, yang sudah bisa coba ditampilkan. Sebutkan nama dulu ya. Bisa coba ditampilkan. Sebutkan nama kalian. Saya Pak, Muhammad Fatur Rahman. Ya, coba silakan. Ulang berapa kali ya? 2 kali cukup. Nanti akan program seperti ini yang penting ya. Karena kita tidak setiap perintah harus keluar dulu. Kita menentukan udah benar selesai kita baru kita keluar. Hostnya belum di disable Pak. Buat share screen-nya. Coba. Sudah. Ya dulu ya. Baru nanti tidak habis. 2 kali data yang berbeda boleh. Jadi ini yang screen-nya masih kita aktifkan ya. Masih kita tutup ya. Tutup saja. Tidak dulu. Nanti saya tampilkan dulu yang jika kita nggak mau, nggak usah lah data yang terakhir yang
sebelumnya nggak usah kita pikirkan, nggak usah dilihat lagi gitu ya. Nah, coba tutup share-nya. Share-nya tutup. Nah, gimana kalau hasil tersebut kita maunya yang itunya saja, yang data terakhir nggak usah ditampilkan. Nah, ini gunanya sistem clear screen tadi. Nah, ini saya hapus ini ya, komentarnya saya hapus. Tapi dia jadi perintah. Nah, perintahnya adalah bersihkan layar dulu, baru kita menghitung. Jadi kalau setelah menghitung yang pertama, tetap bersihkan layar lagi. Nah, ini kalau kita jalankan ya. Tadi dia kan tampil terus menerus ya. Sekarang dia akan tampil nilai yang terakhir saja. Yang lamanya akan dihapus. Karena tadi 10 dengan 20. Kalau tadi kan kalau saya kan yang di atasnya nggak hilang ya, ini bersih lagi. Kosong lagi dia. Kosong lagi. 45 dengan 67 ya lagi. Datanya hanya selalu sekali ya. Itu gunanya clear screen. Nah, tergantung kita. Clear screen-nya itu kita mau aktifkan atau tidak tergantung dari kebutuhan kita. Nah, kalau kita hasil sebelumnya masih ada di layar, ini jangan dibuat. Ya, ini bersih layar. Tapi kalau kita mau nilai yang terbaru saja, pakai sistem clear screen. Saya tahu nilai sebelumnya berapa sih hasil itu. Nilai sebelumnya jangan digunakan. Atau nanti kalau di ini kan gunakan komentar saja. Komentar seperti ini dia kan, berarti dia tidak aktif. Kalau ini dia berarti aktif. Berarti dia setiap akan memulai hasil yang menghitung yang baru, dia akan bersihkan. Setiap mau menghitung, bersihkan dulu. Layar yang kosong, baru dia outputkan ini, inputkan. Selesai kita ulang lagi, dia bersihkan dulu. Sehingga tidak ada data sebelumnya ditampilkan. Nah, kalau sistem CLS-nya tidak dibuat, berarti dia data sebelum ditampilkan. Jadi layar akan nambah ke bawah terus. Itu nggak masalah ya. Baru kita tutup. Nah, yang lain dulu. Ada lagi yang lain? Jangan ada yang lain tadi. Satu orang ya. Bapak Fatur ya. Siapa lagi yang lain? Ya, sebelum kita lanjutkan, contoh berikutnya ya. Yang makin ke bawah makin kompleks contohnya. Ini yang sederhana dulu kita buat. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Nggak ada. Udah, selanjut ya. Nggak ada. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Oh, tadi hanya satu masalah. Ya. Ulang. Nah, contoh berikutnya ada lebih dari satu. Dua, coba di sini nanti ya. Dua. Nah, kalau lebih dari satu seperti ini, untuk mengulang, ada beberapa cara nanti. Kita mengulangnya kembali ke awal, atau nanti mengulangnya di dalam yang kita pilih. Kalau kembali ke awal, kita harus milih lagi. Pilihan lebih dari satu ya. Pilihan pertama, umpamanya, kita menghitung luas lingkaran. Setelah selesai, kita mau menghitung lagi yang sama, tetapi dengan nilai yang berbeda. Terpaksa kita keluar dulu, pilih lagi satu. Setelah itu baru kita masuk ke pilihan isi dari pilihannya. Atau yang dua, 12 kubus umpamanya. Selesai kita mau menghitung nilai data yang berbeda. Terpaksa kita pilih lagi. Nah, hal ini nanti bisa. Kita sebelum selesai kita masalah menghitung dari lingkaran, kita nggak akan keluar dulu. Nah, nanti dia pengulangannya
Ini pengulangan di menu utama, ini pengulangan di dalam lingkaran sendiri. Jadi diulang lagi. Nah, kalau ini yang pertama dulu, kita kembali lagi ke awal. Jadi setelah kita pilih, kita masuk lagi ke lingkaran dulu. Kalau salah pilih berarti datanya udah pasti masuk ke yang lain. Nah, itu kelemahannya. Tapi keuntungannya kita hanya membuat do-nya sekali. Cuma kita setiap mau menghitung harus pilih dulu. Padahal kita menghitung yang sama. Nah, tetap harus memilih dulu. Nah, kalau mau tetap di tempat yang sama, nanti kita buatkan lagi ini yang program berikutnya nanti. Berikutnya kita buatkan juga supaya input yang kita proses yang kita ini kan sampai selesai dulu dia di lingkaran. Hitung beberapa nilai, umpamanya kita menghitung nilai lingkaran yang berbeda lebih dari sekali. Tidak perlu kita ke menu utama dulu, tetap ke menu dia aja, di menu dia saja. Nah, nanti berarti dia di pilihan luas lingkaran kita buat juga pengulangan dulunya. Bentar ya. Jadi ini kita copy dulu. Nanti kalau kita menginginkan, jadi itu sesuai kebutuhan kita ya. Sesuai kebutuhan kita. Kalau kita tidak perlu keluar ya, berarti harus dibuatkan lagi loop-nya di sini. Nanti di dalam loop ada lagi loop. Gitu ya. Di dalam pengulangnya ada lagi pengulangan. Nah, yang ini dulu kita copy paste. Ya. Kemudian disimpan namanya mungkin bisa yang di Word-nya bisa berbeda ya, tapi sesuaikan dengan ini ya. Selalu di percabangan menggunakan loop dengan do while ya. Selalu kembali ke menu utama. Jadi walaupun kita menghitung hal yang sama, tetap harus pilih lagi. Tidak bisa kita langsung menghitung. Nah, nanti gimana kalau langsung hitung yang program berikutnya? Copy paste ya. Nih, ya. Lalu kembali ke menu utama. Di pilihannya lebih dari satu. Kalau yang tadi kan hanya satu saja yang diulang itu terus ya, yang diulang itu terus dengan besar yang berbeda, besarnya berbeda. Tapi yang diulang itu terus. Nah, sekarang kita buat ininya lebih dari satu. Nah, ini di copy paste dulu ya. Copy paste, kasih nama nih sesuaikan dengan ini biar nggak mati-mati. Jalankan itu dulu. Sebelum kalian jalankan, saya coba dulu ya. Coba dulu, nanti baru gantian nanti ya. Jadi di copy paste, latihan program percabangan dengan pengulangan loop ya, pengulangan atau loop, do while ya sebenarnya, do while. Yang menggunakan do while ya, do while. Cuma dia selalu kembali ke menu utama. Pilihannya lebih dari satu. Nah, kalau satu tidak ada menu utama ya hanya satu ya seperti ini tadi. Tidak ada menu utama ya menunya ini terus. Nah,
Nah, ini dia menunya ada pilihan lebih dari satu. Jadi kalau kita ulang, kita harus memilih lagi. Kalau salah, kita memilih lagi, mau keluar atau tidak. Ini saya sengaja sama dengan tadi. Sistemnya belum saya dia akan tampil hasil sebelumnya ya. Biar kelihatan dulu. Kalau kita nggak mau tampil, ininya kita aktifkan. Sistem CLS. Ini masih komentar ya. Ini kalau ini saya jalankan dulu ya, nanti baru kita gantian. Ada pilihannya ada dua. Jadi kita tidak langsung mengisi. Pilihannya ada dua ya. Pilihannya ada dua. Jadi harus kita pilih dulu. Kita mau pilih mana? Yang dua umpamanya. Baru dia masuk ke sub menunya. Ini menu utama, ini menu khusus untuk kubus ya. Jadi kita memilih. Nah, tapi kalau udah selesai, dia kembali lagi ke atas. Nah, sisi dulu umpamanya, sisi kubusnya 4. Nampaknya 96. Pingin kembali ke menu utama, tidak bisa kita langsung ke sini. Kita pilih ke atas dulu dia. Coba sajak dia dulu ya, sama dengan tadi. Nah, pilih lagi. Karena kita mau menghitung luas kubus dengan sisi yang berbeda. Ya, terpaksa pilih 2 lagi. Ya. Yang sama, ini 2 tadi, ini juga 2. Kalau salah pilih kalau kita tetap menghitung kubus, kita pilih yang pertama atau yang ketiga, mamanya kita. Yang ketiga, nggak bisa, dia kan semua salah. Kita perlu pilih ini kan. Nah, ini kelemahannya, tetapi keuntungannya kita hanya 1 kali. Jadi cuma di sini kita tidak bisa mengulang ini berkali-kali tanpa memilih dia lagi. Masa kita pilih lagi, kita mau kubus ya 2 lagi dulu. Nah, ya sama. Baru tadi 4, sekarang kita bebannya 7. Nah, baru dia. Jadi yang sama. Nah, supaya efektif nanti, kalau ingin yang seperti ini, kita tetap di sini dulu. Tidak perlu kita memilih 1 atau 2 lagi. Kita pilih. Ya, kalau saya pilih tadi kan nggak salah. Tidak bisa kita istilahkan pilih lagi. Nah, gitu juga nanti yang pilihan pertama. Sama. Jadi kalau pilihan pertama, kita ingin menghitung nilai yang berbeda, terpaksa kita memilih lagi. Tidak bisa dia diulang di dia. Nah, kalau dia diulang nanti program berikutnya. Nah, kita coba program berikutnya, kita akan mengulang. Tidak perlu kita pilih lagi. Tetap sampai dia selesai. Nah, nanti ininya pilih untuk keluarnya 2 kali. Pertama, mengulang lagi atau kembali ke menu utama. Tidak ingin ulang, ya, atau langsung keluar. Ini tadi ya. Dia keluar nggak? Dia salah. Kembali, jika tidak dia keluar, jika ya dia kembali lagi. Nah, ini yang kita tampilkan. Clear screen-nya belum dipakai ya, belum dipakai. Jadi dia akan muncul nilai yang sama. Tapi kalau kita ininya kita hapus, ya, kita aktifkan nanti ya sistem clear screen kita aktifkan, jadi nilai sebelumnya tidak akan muncul. Tampilkan ya. Tampilkan. Nah, pilihan tadi yang pertama sekarang itu. Tadinya 5. Nah, saya ingin ulang lagi. Yang itunya hilang. Tinggal judulnya saja. Pilihan pertama lagi. Nilainya 8. Dia lagi dia hilang. Nah, tadi kan tambah terus ke bawah ya. Tambah terus ke bawah. Nah, bedanya di situ saja. Cuman kita tidak bisa mengulang hal yang sama lebih dari sekali tanpa kita memilih. Kita mau kubus lagi, harus memilih lagi 2. Ya. Kalau tidak, dia akan keluar. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba tampilkan bagi yang sudah di copy paste ya. Ini hanya copy paste ya. Tidak ada yang mengetik kalian, hanya mengetik save as-nya saja. Ya, hanya copy paste kemudian save as. Makanya ambil yang di Word, yang di Google Classroom. Kalau di ini saya inginkan yang pakai PDF yang di portal ya. Soalnya kalau yang di portal itu dia kadang-kadang kalau selain PDF itu sering dia gagal. Makanya saya kirim yang di Google Classroom supaya copy paste, tidak ada yang ngetik. Ya, tidak ada yang ngetik. Ayo. Siapa?
Yang sudah. Ini Saya, udah Pak. lebih. Arif ya, coba Arif. Hah? Silakan Arif. Dulu kembali lagi ke ini yang belum dihasil ininya ke screen ya, nggak apa-apa. Terus kita pilih yang sama lagi. Ya udah cukup. Kalau pilih yang pertama dulu, yang pertama coba. Udah kubus masih kubus dulu ya kan? Coba yang iya dulu ya, pilih yang pertama. Iya dulu, pilih yang pertama sekarang ya. Pilih yang satu. Ya, ya benar ya cabangnya. Jadi kalau ada pilihan itu kita harus coba dua-duanya ya, sama yang salah gitu ya. Coba tidak lagi. Ya. Nah, selesai. Ada yang lain? Atau ada yang nggak paham, kurang ngerti? Tanya ya. Itu tanggal 25 udah ujian. Cuma kita minggu kedua biasanya. Kuliah jam 1 ini minggu kedua. Februari kita nanti. Minggu pertama Februari. Ayo, siapa lagi? Ya, Pak. Fadil, silakan. Silakan Fadil. Yang lain kalau nggak ada yang nggak ini, tanya ya, jangan diam-diam. Tanya. Ya dulu. Nah, tidak. Yang lain, ayo. Kalau tidak sambil menunggu saya ingatkan lagi ini ya, baru yang baru masuk. Jadi kita kan kemarin ada libur 2 kali, sama 3 tuh sama ininya sebenarnya ya. UTS kan 2 minggu, kita hanya kuliah seminggu ya. Jadi ini kuliah pengganti nanti. Kita kuliahnya sekarang nih, 10 tanggal 18, tanggal 8 ya. Nanti tanggal 15, tanggal 22 yang terakhir kalau menurut jadwal. Nah, ini kuliah pengganti hari Senin ya. Senin. Yang nggak bisa nanti hari Senin yang nggak bisa jam 1.30 ya, tanggal 11 dan tanggal 18 langsung diambil nanti materi videonya dilihat di Google Classroom ya. Itu tetap saya upload. Yang nggak bisa hadir, tapi yang nggak bisa hadir kehadirannya isi lewat portal. Yang hadir saya mengisikan. Ya. Hadir yang nggak hadir hanya lewat portal, tapi kasih komentar ya, kenapa nggak hadir. Ya. Izin atau bentrok ya. Nah, karena kelasnya ini beda-beda angkatannya ya, ada berbeda. Ya, mengingatkan ya. Kalau ini pengganti yang hitam ini pengganti. Kita sampai tanggal 22 ya. Karena ada 2 kali libur, sekali UTS diisi 2 minggu. Nah, kalau tidak, sebenarnya kita tanggal 18 sudah selesai. Tidak ada libur, UTS-nya hanya seminggu langsung diisi. Cuma UTS-nya kita nggak bisa ngisi daftar hadir, makanya saya kosongkan. Kita ganti ya. Ini ininya tetap nanti saya kirim ke ini ya, ke grup. Jadi kita hari Senin besok juga kuliah ya, kuliah pengganti yang cuti bersama Natal. Senin satunya lagi cuti bersama tahun baru. Ya. Nah, sekarang siapa yang udah siap lagi? Ini baru berapa orang? 3 orang baru. Masa dari tadi baru 3 orang? 1, 2, 3. 3 orang baru. Dari 35. Yang ada 30 ya. 30-an. Ayo, siapa lagi? Silakan. Bayu. Ya dulu ya, pilih yang lain ya.
Tutup. Tidak ya. Tidak aja dulu, tidak dulu baru keluar. Ada yang lain? Ayo. Ada lagi? Ayo. Baru 4 orang. Udah 3 program gitu ya. Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, kalau diam aja ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Masih ada yang lain? Saya coba Pak Gamal. Siapa? Gamaliel. Melihat ya. Kalau nggak paham, kalau kurang ngerti, tanya ya. Jangan diam-diam. Betul kan? Gamal? Yang di-share hasilnya saja ya. Nah, kalau ada masalah baru programnya yang di-share. Nggak paham. Karena nanti ini ujiannya lebih berat nanti ya. Kemarin cukup banyak yang bagus. Walaupun nggak sampai separuh ya. Itu cukup banyak. Mana? Sama? Mana hasilnya? Ntar Pak. Yang lain juga gitu ya, disimpan dulu, dicoba dulu. Kalau udah jalan, coba di-share. Ya tahu kalau ada masalahnya, tanya. Jadi diam-diam itu nggak ngerti saya ada salah, nggak ngertinya di mana. Bagi yang sudah juga ya, kalau ada masalah tanya. Mana Pak? Kamera. Oh, mana hasilnya? Sabar Pak. Belum lagi gini semua sih. Iya Pak. Ya, coba. Ya, cukup. Masih ada yang lain? Yang lain masih ada? Kalau tidak, ya saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan program yang sama sebenarnya. Program yang sama. Pilihannya cuma 2 juga, 2. Nah, tetapi kita, seperti yang tadi, jika kita ingin mengulang hal yang sama di tempat yang sama, tidak perlu kembali ke menu ini, gitu ya. Perlu kembali. Ya, jadi dia tetap sampai dia selesai di tempat yang sama, baru kita keluar ke pilihan menu. Nah, ini coba berikutnya. Ya, sini. Jadi kalau tadi dia kan langsung sini lagi. Di sini kita buat juga cabangnya, loopnya. Jadi dia akan menghitung tempat yang sama dulu. Selesai ini, hitung lagi. Kalau tidak, baru dia kembali ke sini. Atau langsung keluar ya. Langsung keluar. Jadi 2 kali, 2 tingkat. Pertama dia menu ini, kita pilih salah satunya, dia akan mengulang. Kalau tadi kan langsung kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi ke sini. Ini tidak. Dia kembali di sini terus dulu. Selagi kita butuhkan. Kalau sudah selesai, dia baru kembali ke. Jadi kita tidak perlu mengulang yang sama, pilih lagi, mengulang sama, pilih lagi, tetap mengulang yang sama dengan data yang berbeda umpamanya, kita tetap prosesnya di sini. Prosesnya di sini. Ya.
Nah, itu juga yang keduanya sama. Ini juga kita. Jadi ada 3 do-nya ya. Do ini adalah untuk keseluruhan, yang keseluruhan. Kemudian di sini dia hanya mengulang untuk kubus saja, lingkaran saja yang ini. Lingkaran saja. Sama deh ya. Ini do yang atasnya ya, dualnya di bawah. Nah, di sini juga do-nya ulangnya di sini. Ya ini juga do-nya di sini, ulangnya di sini. Nah, ini kalau kita jalankan, kita tidak perlu kembali ke menu utama jika mengulang perhitungan yang sama. Untuk permasalahan yang sama, tidak perlu lagi keluar dulu ke sini, milih lagi. Sehingga dia masing-masingnya berdiri sendiri. Nah, ini di copy paste ya. Latihan, nih, pengulangan ke submenu atau ke menu utama. Jadi bisa ke submenu atau bisa milih. Kita keluar dulu atau masih di situ gitu ya. Kalian tadi kan tidak, langsung ke menu utama langsung kan. Langsung selalu ke menu utama. Selalu ke menu utama. Ini tidak. Ya, bisa kita menentukan kita mau ke menu utama atau di tempat yang sama. Ke tempat yang sama, ya. Kalau menu utama tidak, baru pilih ke menu utama. Nah, ini copy paste ya, 48B. Cuman mungkin namanya berbeda, nama filenya ya. Nama ininya mungkin berbeda. Ininya disesuaikan. Penting ininya, kembali ke menu utama. Nah, ya. Ininya mungkin berbeda. Ya, copy paste. Ya, kalau tampilkan dari submenu atau menu utama. Jadi bisa memilih kita mau ke sini atau tetap di sini. Ya. Nah, dia akan nanya dulu. Kalau tadi langsung pokoknya selesai, kembali ke sini lagi. Selesai kembali ke sini. Enggak, kita menentukan. Ada do-nya di sini, do, ulangnya di sini. Kemudian yang ini juga do, kalau yang di atas, yang salah juga akan nanya. Yang salah ngulang. Yang salah tentu dia ke menu utama ya. Yang salah tidak perlu kita ulang. Apa ngulang yang salah kan? Yang perlu diulang adalah perintah-perintah yang mau kita laksanakan. Kalau yang salah nanti nggak perlu diulang. Nah, ini kalau dijalankan ya, saya inikan dulu. Biar nggak hilang. Ini kan ditampilkan ya. Ininya sama dengan yang tadi. Cuman waktu proses pengulangannya dia berbeda. Di program yang sama ya, program yang sama. Sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Cuman dia kalau kita pilih yang pertama umpamanya nih, ininya nggak, sebentar saya tutup dulu deh, supaya tetap tampil nih. Bentar, ininya bisa dihilangkan dulu. Yang pertama umpamanya. Bentar, saya ini dulu. Biar judulnya tetap ada ya. Judulnya biar tetap tampil. Judulnya tetap sama ya. Sama dengan tadi. Itu lingkaran dulu ya. Lingkaran tadi. Itu umpamanya 4. Ya, kita dikasih kesempatan lingkaran ya, kok lingkaran. Kayak orang Sulawesi saya jadi. Bentar. Bentar ya. Bentar, cek dulu sebentar. Ya. Yang pertama dulu, Bapak. Sekarang kita pilih Bapak 5 tadi kan. Kita masih dikasih kesempatan menghitung yang sama. Tidak perlu memilih ke sini.
Pilihan saya sekali nih. Kali. Kalau tadi kan ingin mengulang nilai yang lingkaran dengan nilai yang berbeda, kita harus pilih lagi yang satu. Jadi tidak perlu, cukup yes. Lingkaran lagi kan. 7 umpamanya. Masih. Jika kasih yes lagi masih sama. Masih lingkaran lagi. Tidak perlu kita memilih ke sini. Kalau tidak baru. Tidak. Nah, kita dikasih pilihan ke menu utama lagi atau keluar. Kita kembali ke sini atau keluar. Nah, kita ke menu utama lagi, kita ya, turunkan aja ya. Nah, kita pilih yang 2. 6 tuh ya. Kita masih kubus lagi dikasih. Masih kubus lagi. Ya. Hal yang sama ya. Tidak perlu ke sini. Tidak perlu ke sini. Jadi ya. Itu gunanya. Nah, nilai yang berbeda ya. Nah, kalau tidak baru kembali ke menu utama dulu ya. Baru kalau yang salah, ya. Kalau yang salah umpamanya, kita pilih yang salah 3. Baru kita. Nah, ini nggak perlu kita ulang lagi. Untuk apa ngulang yang salah gitu ya? Langsung kita mau keluar atau pilih yang benar. Nah, ya, ini tidak perlu kita ulang. Pokoknya kalau pilih yang salah udah tidak perlu diulang yang salah. Pilih yang salah nggak usah. Untuk apa pilih yang salah kan? Pilih lagi yang salah nggak usah. Ya. Kita langsung untuk keluar atau kembali ke sini. Kalau tidak keluar, kalau Y, kembali ke sini. Namanya Y dulu saya. Baru kita ambil yang salah, baru tidak. Baru dia akan keluar. Nah, itu gunanya. Jadi di dalam pengulangannya, ada lagi pengulangan masing-masing menunya. Masing-masing menunya kita ulang. Kalau yang sini tidak. Pokoknya selesai satu menu, kembali ke sini. Selesai yang ini, kembali ke sini. Nah, di sini tidak. Kita selesaikan dulu kebutuhan kita di sini berkali-kali, baru kita kembali ke lagi belum selesai, kembali ke atas. Jadi kalau yang ini bolehlah ini ya. Bawahnya nggak usah. Jadi ya. Jadi sebelum selesai, ulang lagi. Selesai, baru pilih yang lain. Pilih yang lain atau keluar ya. Ini dia bisa langsung. Kita nggak milih. Nah, contohnya ya, kita nggak memilih. Jadi ya, kita nggak memilih. Pokoknya setelah selesai suatu perhitungan yang kita inginkan, ya, namanya yang kita inginkan selesai, ya udah saya nggak memilih yang lain, ya. Namanya setelah pilih yang kedua lingkaran tidak kita pilih yang kedua, umpamanya. Tapi saya itu berapa kali, umpamanya ini 5, ya lagi ya, 7 ya, ya lagi, umpamanya. Sekarang tidak, saya nggak mau lagi ke sini, ya, langsung kita tidak lagi, kita keluar. Kalau ya dia kembali ke sini kan, nah, kalau ya di sini kembali ke sini. Tapi kalau ya di sini kembali ke sini, kalau tidak kembali. Kalau ini tidak, dia akan ke sini dulu. Nah, baru dia keluar. Ya. Jadi kita tidak perlu ke menu. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kita maunya yang diulang yang mana? Ya, yang diulang yang mana? Tergantung kebutuhan. Apa diulang? Tidak perlu ini diulang lagi, harus sini. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya. Nah, sekarang coba siapa yang sudah siap? Siapa yang siap? Ayo, siapa? Siapa yang sudah ada programnya, sudah jalan ya? Jadi disimpan dengan nama latihan apa tadi itu? Dengan nama ya, supaya nggak tertimpa ya. Ini udah saya urut nih. 48B ya. 48A yang tadi yang ulang 48-nya hanya satu permasalahan yang diulang. Nah, sini permasalahannya lebih dari satu. Ini kalau umpama 2, 3, 4 tinggal ditambah ya. Nah, yang paling mudahnya jangan, ini kan nested if saya buat nih. Else di dalamnya ada if lagi. Else if gitu. Itu lebih mudah. Cabang yang paling mudah itu. Nah, kalau pilihannya lebih satu, umpamanya ada 3, 4 ada bawah ya. Bisa. Nah, ya, apakah masing-masingnya kita ulang atau cukup sekali saja yang diulang? Terserah kebutuhan masing-masing. Ya. Kecuali diperintahkan
Ada orang yang menyuruh kamu, oh saya step ini, oh kamu buatkan. Tapi kalau kita yang tahu kebutuhan kita, oh saya ini nggak perlu. Nah, tapi kalau pengulangan perlu ya, tidak kita menjalankan hal yang sama nanti harus jalan program baru. Selesai dia keluar program baru lagi, jalankan lagi. Itu yang perlu pengulangan. Setelah selesai baru kita tidak kita perlukan. Itu maksudnya ya. Ayo, siapa yang sudah? Coba. Siapa? Ayo. Siapa yang? Ayo. Oh, diam semua. Yang sudah tadi juga boleh lah. Ya, nah, sudah ya. Pak, saya mau coba tapi saya nggak tahu share screen saya bisa atau enggak. Hah? Saya mau coba tapi share screen saya kadang suka nggak bisa. Coba Saya dulu, coba dulu kalau ya. enggak, kenapa nggak bisa? Coba. Yang di share screen itu hasilnya ya. Bisa tuh, bisa. Coba diisi. Tapi nggak bisa diketik Pak kalau udah di share screen. Klik dulu situ, klik. Kamu klik dulu situ pakai mouse. Ah, itu baru ketik ya. Kalau muncul dia itunya baru ya. Iya Pak. Jadi kalau dia nggak muncul klik dulu. Kadang dia telat emang itunya ya, maka kita klik ya dulu ya, pilih ya dulu. Nah. Nah, pilih yang lain ya, pilihan yang lain. Lebih dari sekali dulu ya, kita buktikan bahwa dia bisa berulang ya. Jangan hanya sekali, kalau sekali sama dengan tadi nanti. Ya dulu. Lalu tidak lah terakhir. Nah, tidak lagi biar keluar aja. Ya, bisa kan? Ya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu kalian. Tutup screen-nya ditutup. Ayo yang lain siapa lagi? Yang lain? Ayo. Saya boleh share lagi nggak, Pak? Ayo siapa? Ya, cukup ya. Tidak di situ, tidak. Tidak lagi. Saya kasih satu lagi kesempatan. Ada lagi nggak? Kalau enggak kita lanjutkan. Ada? Saya boleh nyoba lagi nggak, Pak? Boleh. Nggak apa? Yang nggak mau ya biarin lah. Ada nilainya ya. Silakan.
Ya, kita lanjutkan lagi ke yang lain. Nah, ini sampai di sini tadi ya. Ini oleh input. Ini udah kita ini kemarin dengan while ya lagi. Jika inputnya tidak untuk keluar datanya ya, jadi kita masukin data mungkin 1 kemarin atau di atas 100 gitu ya, ada kemarin contohnya ya sama. Nah, karena kita beda contoh, cuma kita contoh yang di atas adalah nilai mahasiswa kemarin kan. Nah, ini malah batas atasnya nggak ada nih, ini batas bawah doang. Kita kan batas atas sama batas bawah. Jika besar dari sama dengan 0 kemarin kan sininya, kemudian kecil sama dari 1. Kemudian dia nilainya diproses, kalau yang untuk keluar dibuat umpamanya min 1 gitu ya. Sudah kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk cabang pengulangan berikutnya ya, pemirsa. Kita langsung ke halaman ininya ya. Langsung ini sama kemarin. Coba bisa sering langsung ke bawah ya. Langsung ke bawah. Ini nggak usah maksimum. Nih. Masuk ke sini ya. Mungkin nggak semua pengulangan nested loop. Sama dengan cabang. Kalau cabang itu kan nested branch ya. Nested branch kemarin kan. Cabang bersarang. Ini nested loop pengulangan bersarang. Tadi juga ada pengulangan 2 tingkat, itu bukan bersarang gitu ya. Kemudian di dalamnya kita ulang lagi do-nya, itu bukan bersarang karena dia tidak berhubungan pengulangan pertama dengan kedua. Berarti dia sudah masuk pengulang ke dalamnya, dia akan ulang sendiri. Nah, kalau sini tidak, pengulang pertamanya harus benar dulu. Baru pengulang di sarangnya bisa diulang. Kalau tadi kan tidak, pokoknya kita pilih. Nah, karena di dalam itu bukan pengulangan, walaupun dia pengulangan lebih dari sekali tadi kan, pengulangan menu utama, kemudian pengulangan di dalam menu itu sendiri, tapi dia bukan nested loop itu namanya. Dia adalah dual saja, cuma dualnya di dalam pilihan ada lagi pengulangannya. Kalau di sini tidak, ini nested loop itu dia adalah 2 loop yang berurutan ya, berurutan langsung. Nah, ini bisa digunakan for, bisa digunakan while. Tetapi karena biasanya pengulangan-pengulangan yang seperti ini biasanya banyak menggunakan for, karena biar tidak panjang. Karena di for ada nilai awal, ada syarat, ada pencacah di sini ya. Nah, biasanya yang nested loop ini dia banyak menggunakan for. Bisa nggak dengan while? Bisa. Nggak ada bedanya ya, karena for dengan while sama. Tapi jangan gunakan do while. Bisa ya, susah nanti dengan gunakan ini for atau juga dia akan nanya dulu kan, pakai diulang kali kan tidak, dia langsung. Nah, kalau loop 1 tingkat, loop tidak bersarang ya, apakah menggunakan while, atau menggunakan for, atau do while, itu dia dalam 1 baris terdiri dari beberapa kolom. Atau dalam 1 kolom terdiri dari beberapa baris gitu ya. Jadi kalau dipakai turun baris dia akan turun perintah. Tapi kalau dengan nested loop tidak, dia seperti matriks. Jadi dari baris dan kolomnya lebih dari 1. Kalau tadi kan enggak, kalau barisnya 1 berarti kolomnya lebih dari 1. Atau kolomnya 1 barisnya lebih dari 1. Kalau untuk loop 1 tingkat. Kalau nested loop tidak, dia bisa lebih dari 1 baris dan lebih dari 1 kolom. Dengan syarat, loop pertama tidak boleh langsung salah. Syaratnya ya. Kalau loop pertama langsung salah, dia langsung 0, tidak ada pengulangan. Tetapi kalau loop keduanya boleh nggak langsung salah? Bisa. Tetapi dia kembali lagi menjadi bukan nested loop, loop 1 tingkat saja. Jadi dia hanya ininya pertama, pengulangan pertamanya benar, loop keduanya langsung salah, berarti dia hanya jadi nanti baris lagi, 1 baris, sekian kolom, atau sekian kolom, 1 baris.
dia hanya satu. Nah, kalau dua-duanya benar, nanti dia bisa lebih dari satu kolom dan satu baris. Nih kita coba dulu nanti dia pengulangan dengan apa namanya konstanta dulu ya, konstanta dulu. Contohnya, kita menampilkan pengulangan seperti ini. Ini kan ngulang nih. Ya. 1, 2, 3, 4 kan ngulang. S-nya kalau S ngulang sama ya, ulang yang sama ya. Cuman yang pangkat ini kan ngulang. 1, 2, 3, 4. Berurutan. Pengulangan itu seperti itu ya, diulang. 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 5, 7. Pokoknya dia bilangan bulat ya. Dia bisa 1, 1,5. Ya. Untuk pengulangannya ya. Tapi kalau nilainya bisa ya. Buat 1,5 itu pengulangannya pokoknya kita kali bisa dikali itu nih ya. Cuman yang mengulang tuh 1, 2, 3 ya pengulangan ya. Pangkat bisa nggak nih? 1, 1,5, 2, 2,5 bisa. Pokoknya dia dapat yang keduanya hasilnya 2 dikali berapa dia 1,5 bisa. Maunya nih pangkat 1 ini pangkat mulai pangkat setengah mama. Pangkat setengah, pangkat 1, 1,5, 2, 2,5 bisa nggak? Pangkatnya bisa. Tapi mengulangnya tetap dia 5 kali itu. Cuman mulai yang pertama 1 dikali setengah gitu kan. Pengulangan yang keduanya 2 dikali setengah. Ini 3 dikali setengah sama dapatnya nanti baru setengah 1, 1,5, 2. Tapi ngulang kan tetap 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini yang bulat dulu kita buat. Boleh bisa nggak 1,5? Bisa. Cuma nanti di dalam perhitungan ini harus berbeda nantinya. Ini kan POW doang. POW X pangkat, 1 kan. POW X, 2, POW X, 3, POW X, 4. Nah, X-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bisa nggak ke sana? Bisa. Nanti. Ini kita buat dulu konstanta. Nah, ini dia. Kita buat dulu. Nanti langsung dari program saya ini kan ya. Cetak judulnya dulu ya. Cetak judul. Lebih baik dari program. Programnya di bawah nih. 40 ya, 49-nya tadi nggak kita ini kan 40. Nah, ini untuk judulnya di atas nih. Nah, ini dia. Mulai dari X 1 sampai 10 dia ke bawah. 2, 3, 4. Baris ya, baris. Baru cetak turun baris. Jadi dia for yang pertama itu untuk baris. Jadi baris pertama kolomnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Habis kolomnya baru baris kedua, kolom ketiga gitu seterusnya. Jadi bukan ke bawah begini ya. Jadi satu baris selesaikan kolomnya. Berarti dia for pertamanya untuk baris, for keduanya nanti untuk kolom. Nah, ini copy paste ini nanti saya terangkan. Nah, di sini dia untuk barisnya. Mulainya ini ya, algoritmanya. Mulai ini untuk barisnya. Barisnya kecil sama dari X mulai 1. 1 kecil benar kan? Untuk N untuk kolom. Kolomnya kecil dari 4 kan? Benar. 1 dulu. Baris masih 1. Ini 1. Kolom jadi 2, baris masih 1. Kolom 3, baris masih 1. Kolom 4, baris masih. Kolom 5, selesai. Baris bertambah. Ulang lagi di sini, N ulang lagi dari 1. Nah, lihat di program. Baru dia akan cetak hasilnya. Nah, ini dari program langsung saya jelaskan. Ini yang terakhir mungkin hari ini ya. Latihan. 410 ya, tabel paste. Kita membuat tabel yang seperti ini tadi, tapi konstanta ya. Tapi kalau apa namanya, bisa kita buatkan dia variabel. Kita buat ini konstanta atau variabel. Konstanta nih ya. Copy paste ya, ini 10.
Ya. Salah, salah. Salah itu. Bentar ya. Udah saya ubah sedikit ininya ya. Pakai do tadi. Ini boleh ya. Nah, ini yang penting. Tampil judulnya. Judulnya tadi ya. Dia terdiri dari ini for, dalam for ada for lagi. For untuk yang ininya ya, ini kan judul. Yang untuk isinya ini dia. Isinya. 2 kali. Nested for-nya nih ya, nested for. Ini untuk judul. Ya, kalau judul dianya for satu tingkat ya, bukan nested for. Kita mulai tadi tampilannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya tadi ya. Bisa nggak? Kalau setengah bisa tadi ininya kita tampilkan n-nya ini n dikali setengah ya akan berubah. Ini kalau ininya dia n mulai dari 1, n kecil dari kolom maksimum. Kolomnya apa? Sebut 5 tadi ya. Ke kanannya 5. Kalau mau 4 ya buat 4, kalau 3 ya 3 ya. Ini nilainya diulang ya sama, tidak ada sein di sini ya. Bisa nggak kita buatkan ini nanti untuk program berikutnya ya kita buat variabel. Ini kan konstanta. Diulang ya itu lagi programnya diulang itu lagi. Ini maksimalnya coba 5 tadi ya. Kalau yang contoh kan 4, kalau 4 ya 4 ini 10 ya. Aslinya dulu ya 4. Kembalikan 4 dulu ya, ini 10. Nah, ini dia pengulangnya. 1 sampai 4. 1 2 hampir. Kemudian di bawahnya X. Nah, kita geser X-nya 1 ini kan. Ini X-nya geser. Karena ini lebarnya saya buat 10 ini ininya. 1 geser 10 ya. 10 10 10. 1 10 10 ini dia. Kenapa 10 nanti? Karena bilangannya ya, bilangannya cukup banyak nanti. Kalau enggak sejajar. Ini lebarnya 10 kan? Set W. Set W adalah di sini kan? Comment. Lebarnya 10. Nilainya adalah N1. Naik dari N2. 10 berikutnya N3. 10 berikutnya N4. Berikutnya selesai karena N-nya hanya 4 ya. Selesai ini muncul X juga sebanyak 4 kali. X X ini sama 10. 10. Ini tampilnya.
Ini hanya judul di samping sini. Pakai spasi 1. Supaya yang berikutnya geser. Nah, ini judul. Yang ini tadi nih. Kalau ditampilkan, word-nya yang ini tadi dia. Tampil. Yang ininya dia. Nah, baru ini nih. Judul. Ini tetap S. Cuman kalau ini 1, 2, 3, 4. Bisa nggak setengah tadi? Bisa. N-nya nanti kita kali 0,5. Nanti saya tampilkan ya. Walaupun hasilnya belum berubah ya. Ini berikutnya. Judulnya, ini isinya. Ini garis doang ya, ini garis. Harus nggak sebut sepanjang itu. Repot. Nanti kalau kita ubah ininya, garisnya berubah lagi. Ini saya buat emas. Nanti kalau ini saya ubah nih, garisnya akan ikut. 5 kali panjang maksimal, kali 10. Panjang 5 kan 10, 50. Kalau 4 ya dia 40. Kalau 3 ya 30. Yang di sini gimana nih? Ini yang pertama doang nih. Pertama. Karena nggak masuk deh ya, karena ini beda. Ini 10, ini 5. Untuk judulnya, ini untuk judul. Nah, ini yang isinya. Nah, ini yang isinya. For pertama adalah baris. S-nya mulai dari X sampai baris maksimal. Baris maksimal berapa? Adalah 10. Nah, tapi dia barisnya 1, baru masuk ke kolom. Dia baru baris kedua nanti jika kolomnya ini selesai. Kolomnya selesai sampai berapa? Sampai 4. Sampai 4 baru dia selesai. Baris pertama, ini, kolomnya 1, 2, 3, 4. Baru baris 2. 1, 2, 3, 4 lagi baris 3. 1, 2, 3, 4 baris 5 dan sampai baris 10. Ini 11 salah. Ini baru berhenti. Ini kalau kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Tampilkannya. Ini dia konstanta ya. Ini kalau saya ini ya, tampilkan. Kita buat 4 tadi kan. Judulnya. 1, S2. Ini kan beda dengan tadi. Ini ada konten X. Ini tambahkan sendiri nih. Ini yang 1, 2, 3 dari bawah. Ini 1 dulu nih. Baru ini ke sini. Baru ini 2. Sini 3. Ke sini 4. Bukan ke bawah ya. 1 baru S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3. Prosesnya apa? Nah, ini POW tadi kan. Ini POW kan. POW S, N. Nah, gimana tadi seperti umpamanya pangkatnya tadi. Nah, ini ya. Saya mau pangkatnya Pak. Maunya pangkat setengah umpamanya. Pangkat setengah. Ya bisa. Pangkat setengah, pangkat. Tapi dia tetap stepnya atau langkahnya setengah ya. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 seperti itu ya. Bisa, ini saya ini dulu ya. Kita coba ininya setengah. Tapi harus ingat yang jangan hanya judulnya saja yang diubah. Yang diubah pertama ini judulnya kan, judul. Pertama judul dulu. N, ini kita maunya setengah. N yang ditampilkan adalah N dikali setengah dulu. N bagi ya apa? Integer nggak bisa. Oh ini integer harus diganti double dulu. Ini nggak bisa, ini harus double, nggak bisa. Nanti harus banyak ini kalau mas integer nggak bisa ya. Ini dia double n-nya integer nggak bisa. Nggak bisa nanti. Ini harus double dulu ya. Ini banyak diubah, ini diubah terlalu banyak ya. Nanti program khusus nanti saya bikinin dulu ininya, banyak diubahnya. Judulnya. Ini juga harus diubah. Nah, kalau setengah, ini juga diubah nilainya. N, ini diubah juga N-nya. Supaya N-nya nanti bisa setengah N kali 0,5 atau N bagi 2. Jadi pada S1 dia setengah. Ini kalau integer dia 0 nanti. Setengah 0, 1 baru benar. Ya. Terus saya bagi 2. Nah, ini harus diubah dulu, banyak diubahnya ya. Ini diubah. Kalau garis nggak usah. Harus diubah. Jangan dulu ya. Nah, itu kalau kita ubah ini karena yang tadi, ini kan konstanta ya. Jika kita ulang, nanti saya buatkan yang itunya ya. Kita ulang,
Kita ulang 4. Ulang ya tetap hasilnya sama ya. Itu lagi orang konstanta ya. Ini hasilnya sama. Nah, kenapa 10 sebut tadi? Ini kan sedikit ya. Sulit ini nanti yang banyak. Kalau lebarnya sebut ini hanya 2, ini nanti dia nyambung. Nah, ini kan makanya jalannya 10. Dari sini ini 5, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 gitu ya. Ini ke sini. Kanan dia, karena dia ini paling kecil. Ini kan udah berapa? Udah 5, 10 jaraknya. 10. Dari sini 10. Kayak 10 tadi ya. Nah, kalau ini kita tambah, karena konstanta ya. Karena konstanta, kita tambah. Ya, tinggal ini ya, makanya kita buatkan tadi ininya. Gunanya tadi kita buat dia const. Ya, konstanta, saya mau jadi 5. Barisnya jadi 15 atau 20 lah. Kalau ke kanan terbatas ya, ke bawah lah. 5 kolom 20. Tetapi dia ini nanti ada yang dempet nih, misal 15 aja ya. Dan dempet. Hurufnya kebanyakan. Kecuali ininya 3 ya. Ini tidak perlu diganti lagi di bawah. Di bawah perlu ganti. Ini doang ganti. Di bawah, oh yang tadi dulu ya. Saya tampilkan yang tadi dulu. Sebentar ya, saya tampilkan yang tadi dulu ya. 49. Tapi baru kita yang tadi ya. Baru yang barunya kita tampilkan. Nah, jadi 5 tadi ya, 5 dengan 5. Tadi kan 4 dengan 10 ya. Ini kita jadikan. Kita langsung dia. Pangkat 5 sampai ini 5. Ini kalau saya buat terlalu banyak ini dempet nanti, dempet makanya saya batasin ya. Yang kita ubah hanya tadi apa? Konstantanya ininya jadi 5, ini jadi 15. Cuma kalau pangkat 3 bisa, pangkat 3 20 ya, saya ubah lagi. Ubah lagi. Cuman ini masih yang variabel nanti kita ubah program yang lain ya. Program yang lain. Ininya saya buat 25. Ininya cuma 3. Ya. 3. Cuma 3. Jadi ke bawahnya 25, ke kanannya 3. Jadi yang lain nggak diubah. Yang lain nggak diubah. Ubah hanya nilai 2 aja. Ini aja yang diubah. Nah, seperti ini nanti inputnya saja kita ubah gitu ya. Ini kan konstanta ya. Sein-nya apa? Kolom berapa kolom maksimum? Sein kolom maksimum, baris maksimum. Sudah selesai ke bawah itu. Kita tidak perlu lagi ubah ini. Nah, tapi ini harus diubah, ini dihapus ya. Kalau sein itu dihapus. Jadi kan ya variabel, bukan konstanta. Jadi 3, 25. Ini tampilkan ya. Nah, bawah. Makanya kalau ke kanan ini dempet nanti ininya urutnya. 3 sampai 25 kan? Bisa kita ubah-ubah itunya ya. Nah, kalau kita mau mengubah menjadi variabel, tinggal ininya. Ini hapus. Harus jadikan variabel. Ini dihapus. Tinggal jadikan di sininya sein. Pokoknya saya coba dulu ya. Saya jadikan variabel. Saya copy. Ya. Supaya nanti mudah saya mengembalikannya. Ya. Jadi dia variabel. Nah, tadi kan konstanta ya. Ini kita buatkan sein kan? Sein di sini. Saya out dulu. Ya. Ini adalah input input banyak. Baris dulu ya. Nah, kita lihat nanti konstanta, nanti variabel dia. Sein ini dia baris mak.
Input banyak kolom. Kolom max. Kolom max. Ya. Ya. Tidak. Tapi kita batasi nanti ya, jangan terlalu banyak. Ini kan awalnya 325. Dijalankan. Ini kan ada dunya. Ya. Nah, ini dia. Nah, input barisnya berapa? Saya maunya tadi 5 aja dulu. Ininya 3 ya. Nah, ya. Nanti. Sampai di sini kan 3, 5. Saya maunya yang berbeda. Barisnya 10, ininya 2. Nah, ya. Ini ikutin ya. Tapi konstantanya harus dibuang ya. Jangan kalau konstanta nanti error. Saya mau yang lebih besar. Barisnya 15, kolomnya 4. Nah, otomatis dia. Ini juga otomatis kan. Nah, karena kita buatkan pengulangan, bukan konstanta ya atau cout yang tetap pengulangan. 5 kita buat lagi umpamanya. Kolomnya 5. Barisnya 10 aja dulu, kolomnya 6 umpamanya. Nah, ini 6. Ini nambah sendiri kan. Kalau pangkatnya mau pecahan, harus kita ubah dulu semuanya itu adalah untuk ininya saja ya. Pangkat sama untuk ininya tuh harus pecahan. Banyak deh yang kita buat double dulu. Bisa. Tapi kalau untuk pengulangan tidak boleh pecahan. Pengulangan 1, 2 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu dia. Nah, ya, kamu jangan yang ini dulu ya, yang tadi aja, yang tadi aja. Yang tadi aja. Ini kita udah hampir 2 jam kurang ya. Nah, ini yang terakhir. Siapa yang tadi ya, seperti yang aslinya, yang aslinya. Yang aslinya ya. Ini saya simpan dulu ininya ya. Nanti saya kembalikan lagi. Ayo, siapa yang nanti minggu depan kita sedikit lagi pengulangan masuk ke fungsi langsung ya, kalau bisa. Ayo. Yang konstanta aja ya, jangan yang variabel tadi. Yang variabel saya tugaskan kalian membuatnya seperti tadi ini nanti. Yang konstanta dulu, asli seperti yang tadi dulu ya. Saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu ininya. Ini tadi ini, makanya saya hapus gampang nggak kalau ada komentar. Ininya saya jadikan komentar semua. Ayo siapa? Kembalikan yang tadi ya, yang asli yang tadi. Empat dengan 10 aja dulu. Ayo.
Kalau ada yang nggak ngerti, ya tanya. Kalau ini kan copy paste ya, nanti kalau diubah baru tanya ya. Apa? Nanti kamu juga ditugaskan nanti minggu depan di ini ya, ditampilkan. Bikin seperti yang variabel tadi. Jadi banyak baris dan kolomnya kita buat bervariasi. Kalau yang contohnya kan hanya konstanta ya, kalau mau kita ubah programnya yang diubah. Nah, sekarang tugas kamu nanti bagian udah selesai nih ya, bagian selesai nanti diubah supaya dia variabel. Kita inputkan dua ya, dua baris, dua kolom ya, 2 kali 2 ya tampilnya. 3 kali 4 ya, 3 baris, 4 kolom. 5 baris, 6 kolom bisa. Tapi kolomnya banyak-banyak nanti dia turun ya, seperti saya contohkan nanti ini. Kalau dia banyak-banyak ya, dia akan turun. Kalau barisnya nggak ada, barisnya boleh dikatakan nggak ada batas ya. Kalau kolomnya nanti ada batasnya nanti kolomnya. Jadi kalau banyak-banyak ya dibuat, ini yang variabel saya buat ya. Kita tampilkan yang variabel, dia turun nanti ininya. Barisnya yang banyak-banyak nanti inputnya. Yang tadi kan, barisnya boleh, buat 30 nggak masalah. Kolomnya umpamanya 4 saja. Nah, kan bisa. Tapi kalau kolomnya banyak, nah itu dia akan turun. Umpamanya ya dulu. Kolom barisnya saya buat seperti tadi, baris 10 saja. Kolomnya juga 10. Nah, itu dia nggak muat nanti alih kan. Kamu mentok kan. Sampai X kali 7, 8-nya di sini nih. 8, 9, 10 bang lagi. Kacau ya kan? Kacau. Nah, 7 paling kolomnya. Itu pun kalau 7-nya itu, jika barisnya nggak terlalu banyak. Coba lagi nih ya. Barisnya katakan 10, kolomnya 7. Ya, dia kacau sini kan, udah over lebar, lebarnya sudah melewati. Nah, ya, makanya kolomnya nggak banyak. Karena di sininya kosong. Nah, ini nggak bisa karena pengulangan nggak bisa. Yang pertama lebarnya, tapi bisa juga kita atur ininya nanti. Lebar pertama umpamanya 5, yang kedua kan isinya kita buat variabel. Set W 10 tadi kan, kita buat lebarnya itu variabel umpamanya A, set A, taruh A-nya sama dengan 5. Di sini A 5 tambah 1, A 5 tambah 2, A 5 tambah 3, atau tambah 2 boleh juga yang umpamanya A ini yang pertama 3, A 3 tambah 2, bisa nanti. Ini kan lebarnya sama, bisa diatur ya. Jadi dibuat ininya tuh jangan konstanta seperti yang tadi. Ini kan konstanta, set W-nya. Set W ini konstanta 10 terus. Kita buat ininya variabel umpamanya A. Taruh A, ada atasnya kan. A sama dengan di sini nih. Integer A sama dengan 5. Lalu di bawahnya kita ubah ininya. Ini A5 gitu kan. Nanti sini juga ada A plus sama dengan 2. Jadi nanti mulai sini. Ini 2 deh ya. Sini. N sama dengan 1, A sama dengan 3. Nah, di sini baru N tetap ini ya. Di sininya baru N plus plus, A plus sama dengan 2. Jadi dari 3, pertama 3, yang keduanya 5, yang keduanya 7, dan seterusnya. Bisa. Supaya lebarnya tadi menyesuaikan dengan banyaknya baris bilangannya. Bilangannya ya. Ini kan tidak, bilangannya sedikit, barisnya juga tetap apa ini. Barisnya ini kan cuma 1, dikit. Ini mulai maksimalnya 2 digit ya. Ini 3 digit, ini 4 digit. Nah, bisa kita tambahkan. Ini katakan nanti kalau sampai banyak, katakan kita buat ini 3 digit. Ini ditambah menjadi 5 digit. Jadi A-nya 3, A plus 2. Jadi 5 kan. Nanti 5 tambah 2 lagi, jadi 7. Ini 7 tambah 2 lagi, jadi 9. Bisa. Dibuat yang tadi seperti variabel. Kalau ini kan konstanta nih, 10 semua. Nah, ayo, itu nanti. Kalau kamu mau membuat dia supaya kolomnya itu bisa lebih banyak. Nah, tadi kan sampai 7 aja udah ada bilangan yang dempet kan? Ada bilangan dempet. Siapa?
Ayo. Ini udah hampir 2 jam ya. Nah, sebentar ininya saya inikan dulu ya. Saya print screen dulu yang kehadiran kalian ya. Bentar. Jangan diubah-ubah dulu ya. Supaya nanti kalian nggak usah mengisi daftar hadir. Karena nanti ini yang saya ambil kok. Yang daftar hadir kalau kalian isi sendiri, orang yang nggak hadir bisa hapus. Ya, silakan. Nah, kalau tidak ada, ya nanti saya ingatkan lagi yang ininya supaya nggak lupa ya. Kalau nggak ada, ya ini jangan lupa ya. Nanti di grup akan saya tetap kirim ya. Hari Senin kita kuliah 2 kali pengganti libur tahun baru dan Natal ya. Cuti bersama Natal dan cuti bersama tahun baru. Terakhirnya tetap kita tanggal 22 ya. Nah, ini kita jangan lupa. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Ini yang aktif tadi ya, yang aktif Muhammad Fatur, Bayu Hadi, Rada, Azara, Fadil, Lutfi ya, sama 2 lagi Arif Sofyan sama Gamel. Nah, itu ya berbeda dengan yang diam ya. Jadi mereka sudah punya ya tambahan lah nilai kalau nilainya kurang. Kalau nilai bagus nggak perlu kan. Kalau nilainya bagus nggak perlu. Tapi kalau nilai kurang dia ada nilai. Yang lain ya mau aja. Ya, hanya kehadiran yang ada nilainya. Beda kan yang nggak hadir kan kehadirannya nggak ada. Kalian ada tadi, tapi untuk nilai tugas itu ada tambahannya dari yang dikerjakan. Nah, ini PR-nya yang tadi tolong dikerjakan. Yang program yang ini tadi ya minggu depan ya dicoba. Bagi yang bisa saja, yang nggak bisa yang mau diapain. Ini ya, yang tadi dibuat ini kan ini tadi konstanta kan? Konstanta dibuat supaya dia variabel seperti yang saya jalankan tadi yang seperti ini. Ini kamu lihat di videonya juga ada itunya ya, konstanta. Seperti ini. Jadi ya nilainya ini masih variabel ya. Ya, yang seperti yang ini ya. Yang datanya variabel. Ini PR ya. Nah, datanya kan diinputkan dulu datanya. Ya. Nah, diinputkan. Barisnya berapa? Oh, ini barisnya 3, ininya 4. 3, 4 gitu ya. Nih. Ya lagi yang berbeda. Ini 4 dengan 3. Nah, beda kan? Nah, dan seperti ini. Tidak ada tadi. Makanya perhatikan videonya, pasti kamu bisa. Udah ya? Kita tutup. Kuliah kita udah 2 jam. Ketemu lagi kita hari Senin kuliah pengganti ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi minggu depan ya. Hari